Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menjumpai kalian di sahabat Matematika Channel untuk memenuhi janji kami bahwa kita akan melanjutkan pembahasan bilangan berpangkat dengan pendalaman melalui pembahasan soal-soal. Nah, maka dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, mari kita gunakan untuk modal mengerjakan soal-soal berikut yang akan kita sajikan dalam berbagai bentuk dan variasi sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka. Baik, mari kita mulai pembahasan kita untuk materi pada episode kali ini, yaitu pembahasan soal-soal bilangan berpangkat sebagai pendalaman dari apa yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya. Baik, kita perdalam melalui pembahasan soal-soal latihan. Ayo berlatih. Hitung hasil dari operasi berikut. Nomor 1, negatif 3 dipangkatkan 3 ditambah negatif 2 dipangkatkan 4. Hasilnya berapa? Nomor 2, negatif 5 dipangkatkan 3 dikurangi negatif 6 dipangkatkan 2, hasilnya berapa? Nomor 3, untuk menghindari kerancuan, ketika tidak ada tanda kurung, tanda minus, saya baca min, tidak saya baca negatif. Min 3 pangkat 4 dikali negatif 2 dipangkatkan 3, hasilnya berapa? 4. Min 6 pangkat 3 dibagi negatif 3 dipangkatkan 4, hasilnya berapa? Nomor 5, negatif 5 dikali 2 pangkat 3 dikurangi negatif 6 dikuadratkan dibagi min 3 kuadrat sama dengan titik. Mari kita selesaikan satu per satu. Nomor 1, hasil dari negatif 3 dipangkatkan 3 ditambah negatif 2 dipangkatkan 4 sama dengan, perhatikan, negatif 3 dipangkatkan 3. Berpikirnya adalah 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3 adalah 27. Kemudian bilangan negatif di dalam kurung dipangkatkan ganjil, hasilnya selalu negatif. Maka kita tulis negatif 27. Berikutnya, negatif 2 dipangkatkan 4. Berpikirnya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, 16. Sedangkan bilangan negatif ketika dipangkatkan genap, hasilnya adalah positif. Jadi ketika berpikir mengalihkan di dalam otak kita, tanda min diabaikan dulu. Setelah ketemu hasilnya, kita gunakan sifat. Kalau bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya negatif. Contohnya ini, negatif 3 dipangkatkan 3. Proses berpikirnya adalah 3 kali 3 kali 3, 27. Karena berpangkat ganjil, maka hasilnya minus atau negatif. Kemudian untuk negatif 2 dipangkatkan 4, berpikir di otak kita adalah positif 2 kali positif 2 kali positif 2 kali positif 2, hasilnya 16. Karena bilangan negatif
berpangkat genap hasilnya positif, maka tetap 16. Berikutnya kita hitung penjumlahan bilangan negatif dan positif. Konsepnya adalah konsep yang pernah kita sampaikan di sajian sebelumnya, yang kita visualisasikan dengan bola-bola atom positif dan negatif itu. Hasilnya sama dengan negatif 11. Kita lanjutkan untuk nomor 2. Hasil dari negatif 5 dipangkatkan 3 dikurangi negatif 6 dipangkatkan 2. Negatif 5 dipangkatkan 3, berpikir kita adalah 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya 125. Kita lihat pangkatnya. Bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya adalah negatif. Berarti ini hasilnya adalah negatif 125. Dikurangi negatif 6 dipangkatkan 2. Bilangan negatif 6 dipangkatkan 2. Berpikirnya 6 kali 6, 36. Pangkatnya genap, berarti hasilnya positif. Maka kita tulis negatif 125 dikurangi positif 36. Ingat, pengurangan bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan pengurangnya. Maka kita tulis negatif 125 ditambah negatif 36 sebagai lawan dari positif 36. Kalau kalian sudah terampil pengurangan tanpa harus menyatakan sebagai penjumlahan, silakan, tidak masalah. Tapi bagi yang belum terampil, saya anjurkan nyatakan sebagai penjumlahan dengan lawannya, insya Allah relatif lebih aman. Kita hitung bilangan negatif 125 ditambah negatif 36. Hati-hati, ini banyak anak yang terjebak negatif ditambah negatif sama dengan positif. Karena apa? Dia rancu antara karakteristik operasi penjumlahan bilangan bulat dengan perkalian. Padahal negatif bertemu negatif hasilnya positif itu adalah untuk operasi perkalian dan pembagian, bukan operasi penjumlahan. Kalau operasi penjumlahan, konsepnya adalah yang kita gambarkan dengan bola-bola atom. Silakan dilihat video sebelumnya. Hasilnya negatif 161. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Untuk nomor 3, penyelesaiannya. Hasil dari min 3 pangkat 4 dikali negatif 2 dipangkatkan 3. Ingat bahwa bilangan tanpa kurung, pangkatnya berapapun, tidak peduli genap ataupun ganjil, hasilnya pasti negatif. Tetapi kalau di dalam kurung seperti yang negatif 2 ini, kita harus memperhatikan pangkatnya. Di sini pangkatnya ganjil, berarti nanti hasilnya juga negatif. Maka kita tulis yang min 3 dipangkatkan 4 adalah lawan dari 81, dikali negatif 2 dipangkatkan 3 adalah negatif 8. Kita tulis negatif 81 dikali negatif 8 sama dengan positif 648. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Mudah ya? Baik. Penyelesaian nomor 4. Hasil dari min 6 pangkat 3 dibagi negatif 3 dikuadratkan. Min 6 dipangkatkan 3 tanpa tanda kurung. Bilangan negatif yang tanpa tanda kurung dipangkatkan baik ganjil maupun genap, hasilnya selalu negatif. Sedangkan bilangan negatif dengan tanda kurung untuk negatif 3 dipangkatkan genap, hasilnya positif. Maka sama dengan lawan dari 216 atau negatif 216 dibagi 9.
Kita tulis sama dengan negatif 216 dibagi 9. Negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. 216 dibagi 9 adalah 24, sehingga hasilnya adalah negatif 24. Terakhir soal nomor 5. Hasil dari negatif 5 dikali 2 pangkat 3 dikurangi kuadrat dari negatif 6 dibagi min 3 kuadrat. Hati-hati, di sini ada perkalian, ada perpangkatan, maka perpangkatan harus didahulukan. Di sini ada pembagian, perpangkatan, berarti perpangkatan kita hitung terlebih dahulu. Sama dengan negatif 5 tetap 2 dipangkatkan 3 kita hitung dan kita tulis hasilnya yaitu positif 8. Kemudian dikurangi negatif 6 di dalam kurung dipangkatkan bilangan 2 sebagai bilangan genap, hasilnya adalah positif. 6 kuadrat adalah 36, karena pangkatnya genap maka positif 36. Dibagi min 3 dikuadratkan. Meski di sini ada tanda kurung, tetapi pangkatnya berada di dalam kurung. Artinya yang dipangkatkan 2 bukanlah negatif 3, tetapi 3-nya. Negatifnya tidak ikut dikuadratkan. Maka ini mengikuti sifat dari bilangan negatif tanpa kurung, dipangkatkan hasilnya selalu negatif, baik pangkatnya genap maupun ganjil. Kita tulis hasilnya negatif 9. Kemudian ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Yang kita dahulukan adalah perkalian dan pembagian. Negatif 5 kita kalikan dengan 8 dan positif 36 dibagi negatif 9. Negatif dikali positif hasilnya negatif, dikurangi positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif 40 dikurangi negatif 4. Ingat, pengurangan bisa kita nyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan pengurangnya. Lawan dari negatif 4 adalah positif 4, maka kita tulis negatif 40 ditambah 4, hasilnya negatif 36. Oke, bisa dipahami? Sip. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini kita punya soal untuk kalian latihan mandiri. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Karena kalau kita hanya sekedar memperhatikan penjelasan tanpa kita mencoba, tentu kita tidak punya pengalaman tersendiri. Dengan mencoba, dengan berlatih, kita punya pengalaman sendiri, baik pengalaman emosional berpikir maupun pengalaman keterampilan bekerja dalam menyelesaikan soal-soal. Oke, 5 soal sudah kita bahas dalam berbagai model dan variasi. Mudah-mudahan ini semakin mempertajam pemahaman kalian dari apa yang sudah kita bahas bersama tadi. Saya kira sampai di sini dulu untuk sementara, dan kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya untuk subtopik akar bilangan.